pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang panglima perang yang sangat hebat. Ia begitu dicintai oleh kawannya dan disegani oleh lawannya. Panglima perang tersebut tidak pernah kalah sekalipun sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang, baik pada saat beliau masih menjadi panglima Quraisy maupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat Islam. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalid bin Walid. Namanya harum di mana-mana. Semua orang memujinya dan mengeluh-ngeluhkannya. Kemanapun beliau pergi, selalu disambut dengan teriakan, "Hidup Khalid, hidup jenderal, hidup panglima perang, hidup pedang Allah yang terhunus." Ya, beliaulah Khalid bin Walid. Beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah SAW yang menyebutnya sebagai pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, pernah beliau mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan keahliannya mengatur strategi, pertempuran tersebut bisa dimenangkannya dengan mudah dan pasukan musuh pun lari terbirit-birit. Itulah Khalid bin Walid. Beliau bahkan tak gentar sedikit pun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Ada satu kisah menarik tentang Khalid bin Walid ini. Beliau memang sangat sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Beliau juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Pada suatu hari, di saat Khalid bin Walid sedang berada di garis depan memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Utusan tersebut mengantarkan sebuah surat. Di dalam surat tersebut tertulis pesan singkat, "Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid saya pecat sebagai panglima perang. Segera menghadap." Alangkah kagetnya Khalid bin Walid menerima kabar tersebut. Tentu saja sang jenderal sangat gusar hingga tak bisa tidur. Beliau terus-menerus memikirkan alasan pemecatannya. Kesalahan apakah yang telah saya lakukan? Kira-kira begitulah yang berkecamuk di dalam pikiran beliau saat itu. Namun sebagai prajurit yang baik, yang taat pada atasan, beliau pun segera bersiap menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum berangkat, beliau menyerahkan komando perang kepada penggantinya. Sesampainya di depan Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberikan salam, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Langsung saja, "Saya telah menerima surat pemecatan. Apakah betul saya ini dipecat?" "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Betul wahai Khalid," jawab Khalifah Umar. "Wahai Amirul Mukminin, kalau masalah dipecat itu adalah hak Anda sebagai pemimpin. Tapi kalau boleh tahu, apakah kesalahan saya?" Kemudian Khalifah Umar menjawab, "Kamu tidak punya kesalahan wahai Khalid. Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya ini tak mampu menjadi panglima?" Umar berkata, "Pada zaman ini, kamu adalah panglima terbaik wahai Khalid." "Lalu kenapa saya dipecat?" tanya Jenderal Khalid yang tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tenang, Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Wahai Khalid sahabatku, engkau adalah jenderal terbaik. Engkau adalah panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah kau pimpin dan tak pernah sekalipun engkau kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah sekalipun saya mendengar orang menjelek-jelekan engkau. Tapi ingatlah wahai Khalid, engkau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memujimu, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong."
Seberat debu saja rasa sombong di dalam hatimu, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkanlah aku, hai saudaraku. Untuk menjagamu dari sifat sombong, terpaksa saat ini engkau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan Umar saja engkau tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid pun tertegun, bergetar dan goyah. Dengan segenap kekuatan yang ada, beliau pun langsung mendekap dan memeluk Khalifah Umar bin Khattab. Sambil menangis, beliau berbisik, "Terima kasih wahai Khalifah, engkau memanglah saudaraku." Bayangkan, mengucapkan terima kasih setelah dipecat, padahal beliau tidak berbuat kesalahan apapun. Adakah pejabat penting saat ini yang mampu berlaku mulia seperti itu? Yang banyak terjadi justru melakukan perlawanan, mempertahankan jabatan mati-matian, mencari dukungan, mencari teman, mencari pembenaran, atau mencari kesalahan orang lain supaya kesalahannya tertutupi. Jangankan dipecat dari jabatan yang sangat bergengsi, gagal atau terhambat pun dalam perjalanan karir seringkali tidak bisa diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua disalahkan, sistem disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat, bahkan hingga yang paling ekstrim Tuhan pun disalahkan. Kembali ke kisah Khalid bin Walid, hebatnya lagi, setelah dipecat, beliau balik lagi ke medan perang, tapi tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan yang dipimpin oleh mantan bawahannya. Beberapa orang prajurit sampai terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah tersebut berani kembali ambil bagian dalam peperangan, padahal ia sudah dipecat. Lalu ada di antara mereka yang bertanya, "Wahai Jenderal Khalid, mengapa Anda masih mau berperang? Padahal Anda saat ini sudah dipecat." Dengan tenang, Khalid bin Walid pun menjawab, "Saya berperang bukan karena jabatan. Saya berperang bukan karena popularitas, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah, inilah Jenderal Perang Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus.